Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan sebagai renungan bagi kita semuanya, yaitu yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 12, dan ini adalah sebagai tema Tahun Penata Layanan HKBP 2023, dan ini sekaligus sebagai tema untuk perayaan Natal secara khusus Gereja HKBP Selapajang. Demikian bunyinya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bagaimana mungkin seorang Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu sendiri, sementara Paulus mengajarkan keselamatan adalah kasih karunia Allah? Lalu mengapa Paulus seolah-olah menekankan keselamatan sebagai keselamatan manusia sendiri? Dan bagaimana Paulus dapat menyajikan sekaligus dua pernyataan paradoks secara berurutan? Karena di ayat 12 Paulus memerintahkan kerjakanlah keselamatanmu sendiri, sementara di ayat 13 Paulus menerangkan bahwa Allah sendirilah yang melakukan pekerjaan keselamatan itu. Nah, ungkapan Paulus ini memiliki makna agar kita bekerja untuk memperoleh keselamatan. Orang yang sudah dibenarkan oleh iman adalah orang yang sudah diselamatkan. Maka dengan itu keselamatan yang sudah dianugerahkan kepadanya itu harus menjadi keselamatan yang bekerja, keselamatan yang berkarya, keselamatan yang menunjukkan buah-buah yang bersih, rapi, akuntabel, kreatif, inovatif, adil, dan memberdayakan serta membangun yang lain. Sekaligus produktif, bertanggung jawab, menyanggupkan yang lain mempercayai kita dan dapat dipercaya. Singkat kata, yang tidak melakukan dosalah orang yang tidak bekerja. Makna ini jugalah yang diingat Rasul Paulus yang dimiliki dan telah ditunjukkan oleh orang-orang percaya di Tesalonika, yaitu 1 Tesalonika 1 ayat 3, yaitu pekerjaan keselamatan mereka, usaha kasih serta ketekunan keselamatannya. Kita tahu bahwa etika kerja Protestantisme itu didasarkan pada firman-Nya, sehingga orang-orang percaya itu bekerja, tidak malas-malas. Itulahnya sebabnya Rasul Paulus menambahkan harapan jemaat Filipi untuk mengerjakan keselamatannya itu dengan takut dan gentar, dengan kehati-hatian, agar berada dalam kekudusan, karena dipantau oleh Allah penganugerahan keselamatan itu, agar supaya tidak kedapatan bercacat di matanya. Rasul Paulus sendiri melakukan apa yang diajarkannya dalam pekerjaannya, misalnya bekerja keras, bekerja inovatif, bekerja cerdas atas tuntunan Roh Tuhan, dan bekerja cakap dan berintegritas, transparan,
akuntabel, dan profesional. Lebih hebat dari para misionaris lapisan pertama lainnya. Petrus dan kawan-kawannya yang malah sudah belajar di kaki Rabi Yesus, sekaligus para murid lingkaran satu Yesus pada awal perkembangan kekristenan, itu suatu makna dari keselamatan yang aktif, rajin, teratur, rapi, profesional, bekerja, kreatif, inovatif, dan konstruktif. Mengerjakan keselamatan itulah yang sangat dibutuhkan. Nah, jika sinar dan garam kekristenan ingin dicapai, itu juga yang kita sebagai HKBP telah dan harus lebih baik lagi melakukan pekerjaan yang lebih baik. Ketika kita melihat harapan yang tinggi dari warga dan mitra HKBP, kita harus lakukan. Maka orientasi pelayanan yang mengajak kita untuk berlaku profesional dalam penata layanan. Hal itu sangat penting pada tahun 2023, di mana untuk meningkatkan pelayanan HKBP dalam melakukan sentralisasi keuangan yang sangat dibutuhkan, dan supaya berhasil kita lakukan jika di dalam penata layanan HKBP berlaku profesional sebagai bentuk nyata dari yang mengerjakan keselamatan yang sudah dianugerahkan Tuhan Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sejumlah besar ahli sepakat bahwa surat Filipi ini adalah surat Paulus yang kaya dengan nilai persahabatan. Tetapi 6 persahabatan di sini digambarkan dengan persahabatan yang mengandung pesan atau nasihat. Yang pertama, dari gagasan pertama ajaran Paulus adalah berdiri sendiri di atas mereka sendiri di dalam Kristus pada waktu Dia hadir atau tidak hadir. Profesionalisme yang mandiri, bertanggung jawab. Dengan penata layanan yang mandiri, Paulus sedang membangun jarak yang intim dan relevan terhadap jemaat di Filipi pada saat ia datang maupun tidak datang. Meski sebagai sahabat, ia meyakinkan mereka tentang keinginannya untuk bersama dengan mereka, tetapi tidak ketergantungan mereka kepada Paulus tidak diperlukan karena mereka di dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, pengalaman baru dalam ajakan sukacita yang kedua ini, terdapat sejumlah kata sukacita yang mendominasi surat Filipi. Paulus memulai dengan sukacitanya sendiri di tengah penderitaan. Kemudian ia menasihatkan sukacita kepada jemaat Filipi, dan akhir nasihatnya mendorong untuk bersukacita bersama. Akan tetapi ketika Paulus mempersiapkan jemaat tersebut menjadi agen sukacita, ia memanggil mereka supaya bersukacita, tetapi tanpa merujuk pada dirinya sendiri, melainkan bersukacita di dalam Tuhan. Tampak sekali upaya Paulus seperti sedang memaksa jemaat Filipi mengidentifikasi dirinya untuk memperkuat otoritas mereka sendiri. Bahkan Paulus menggunakan berbagai pengalamannya untuk mendorong jemaat Filipi memiliki pengalaman mereka sendiri tentang Kristus dan untuk berdiri sendiri di dalam Kristus, mendorong mereka untuk mengerjakan keselamatan mereka sendiri. Nah, tema ini sesungguhnya berada persis setelah nyanyian pujian Kristus, yang gagasan utamanya ada pada perintah untuk ditaati. Garis polanya adalah pengorbanan diri dan kerendahan hati.
serta kepatuhan. Pola ini kemudian direplikasi kembali pada pasal 3 ayat 2 sampai 11 dan termasuk ketika berbicara mengenai sosok Epaphroditus, bahwa seperti pengorbanan Paulus, Epaphroditus dan terutama oleh Kristus sendiri, demikian jemaat Filipi pun harus berkorban. Harapan itulah yang sedang digemakan oleh Paulus kepada jemaat Filipi, termasuk ketika memerintahkan dengan istilah kerjakanlah keselamatanmu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui nyanyian pujian Kristus ini memerintahkan orang Filipi untuk meniru Kristus, mengidentifikasi penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus. Artinya, seperti yang selalu mereka patuhi, maka sekarang mereka perlu mengerjakan keselamatan mereka sendiri. Sama seperti Kristus menderita dan taat, demikian pula lah orang Filipi menderita dan taat. Dengan inilah maksud Paulus mengajak jemaat Filipi menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, dan telah menderita seperti Kristus dalam kemuliaan Bapa. Demikianlah mereka harus mengerjakan keselamatannya sendiri, karena Allah telah bekerja di dalam mereka. Memang Paulus tidak secara eksplisit menuduh orang Filipi sebagai jemaat yang tidak rendah hati. Namun jika melihat pasal 1 ayat 27 sampai 30 dan pasal 2 ayat 12, Paulus mengajar mereka bagaimana menghadapi penderitaan secara lebih baik dan bagaimana patuh dan rendah hati. Penderitaan yang berbekal kerendahan hati ini menuntun mereka kepada sukacita. Jika mereka taat dan rendah hati, mereka akan dipermuliakan. Paulus tidak hanya memberitahu apa yang harus dilakukan jemaat Filipi, tetapi juga membantu bagaimana menerima diri mereka sendiri sebagai teladan Kristus dan menghadapi persoalan mereka sendiri bukan sebagai kepatuhan semata terhadap apa yang dikatakan oleh Paulus. Hubungannya dengan profesionalisme dalam penata layanan HKBP pada agenda HKBP, tepatnya tugas perdana dari pelayan tahbisan tohonan Hapandi tahun. Dalam poda tohonan yang pertama adalah mangaramoti, persisnya ramotamunama. Kata yang mengandung tanggung jawab itu adalah ketekunan, kesungguhan, kecakapan, atau profesionalisme dalam hal penata layanan. Tugas ini diletakkan sebagai akibat dari pemberian Tuhan. Yesus sendiri mempunyai tugas yang sangat banyak, itu adalah pemberian Tuhan. Maka secara lengkap disebut Ramotamu nama arta nasihat Tuhan Yesus. Dalam hal ini, arta tidak semata benda atau uang, tetapi juga manusia itu sendiri. Profesionalisme dalam penata layanan pertama-tama adalah sebagai tanggapan dan sekaligus ungkapan syukur atas harta milik dan pemberian Kristus. Selanjutnya dalam Konvensi HKBP tahun 1996 pasal 3 tentang manusia secara tegas, tugas manusia untuk memelihara dan mengolah seluruh ciptaannya secara bebas dan bertanggung jawab untuk melayani Allah dan seluruh ciptaannya. Yang kedua, saudara-saudari yang terkasih, sikap dalam melakukan tugas itu digambarkan dalam agenda HKBP seperti seorang gembala mengenal dombanya secara baik, melindungi dombanya, bahkan rela menyerahkan nyawanya, menjamin kesejahteraan dombanya,
menuntunnya ke jalan yang benar. Nah, dalam hal ini Tuhan menuntut sejumlah kualitas berdasarkan nats yang dirujuk oleh agenda tentang pohonan hapadidaun, yakni Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yohanes 21, Kisah Para Rasul 20, Timotius 3 ayat 1 sampai 7, 2 Timotius 1 ayat 5b dan selanjutnya. Yesus menempatkan tugas penata layanan itu sebagai sesuatu yang harus profesional, ditandai dengan tuntutan yang sangat tinggi. Tidak hanya soal keahlian tetapi soal komitmen seperti Petrus, yaitu harus memiliki pengetahuan, kekudusan, kearifan, kesehatan, nama baik, dan lain-lain. Semua penjelasan ini mengandung tuntutan profesionalisme. Tidak hanya ahli dalam bidangnya, tetapi juga memiliki komitmen terhadap pelayanannya. Tujuan dari semua ini adalah supaya orang-orang tidak sesat dan mereka semua harus terarah sesuai dengan program pekerjaannya sendiri. Yang ketiga, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yaitu kalimat secara langsung menunjuk kepada pertanggungjawaban. Di dalam agenda HKBP di sana dijelaskan ai piakono muna rusugo ruji-ruji tareo tuakkana pinarmahamuna di juluni Tuhani. Nah, kembali tuntutan profesionalisme tergambar di sini, bahwa seorang profesional tidak hanya memiliki kompetensi, efektivitas, efisiensi, transparansi, tetapi juga tanggung jawab dalam mengolah pelayanan. Bagian selanjutnya adalah keteladanan sebagai singkat ni Kristus. Nagabi sitiro duhamu di julun yakana pinasahan Tuhamu. Sebagai domba sekaligus gembala, sebagai gembala sekaligus sebagai domba. Bagian ini sebenarnya melampaui istilah profesionalisme itu sendiri, yakni memiliki hati seperti hati Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, maka penata layanan tidak melulu tentang uang dan administrasi. Secara harfiah, penata layanan pertama-tama menunjuk kepada sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk mengolah harta atau milik orang lain. Di dalam Perjanjian Baru disebut dengan kata oikonomia, dari oikos rumah dan nemo mengurus atau mengolah. Artinya beberapa fungsi dari manajemen rumah. Dalam Perjanjian Lama kata ini lebih dekat kepada rada, artinya mengatur atau memerintah. Meski Septuaginta memakai kata arkiusai lebih luas dari kata oikonomia itu sendiri, secara teologis atau kata ini merujuk kepada seorang kepala hamba atau pengawal yang dipercaya, bahkan seorang putra yang bertanggung jawab. Bisa berupa tata kelola perkebunan, juru masak, tata kelola barang, dan penata layanan lainnya. Ketika Yesus mengumpamakan penata layanan ini dalam hubungan seorang yang kaya yang mempunyai bendahara atau manajer, oikonomon, ini memberi penekanan yang begitu kuat tentang kesetiaan yang menyelamatkan bagi seorang penata layan. Nah, dalam hal menjalankan tugas, maka penata layanan dalam gereja mula-mula melekat pada seluruh tanggung jawab orang Kristen terhadap Allah melalui pelayanan yang berdedikasi dan dapat dipercaya, atau dengan kata lain penata layanan yang profesional.
Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita secara profesional untuk mengerjakan keselamatan kita sendiri-sendiri. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu yang mendorong kami melalui Rasul Paulus yang selalu mendorong para jemaatnya untuk selalu bekerja aktif, kreatif untuk mengerjakan keselamatan supaya kami tidak sesat, supaya kami bisa semakin baik hidup kami, baik dalam ekonomi maupun dalam kerohanian. Kiranya Engkau selalu dan mengarahkan kami ke arah yang lebih baik supaya kami lebih fokus untuk mengerjakan keselamatan itu dengan pengelolaan penata layanan yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Amin. Shalom.